Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan sebelumnya, kita akan sedikit membahas tentang persiapan UTS. Jadi yang pertama, nanti soal UTS-nya ada menggunakan pilihan ganda, yaitu sekitar 10-15 soal. Ya. Nanti kita menggunakan quizzes ya, jadi langsung bisa terlihat seperti apa. Menggunakan quizzes, ada 4 kelas, kelas A, B, C, dan D. Ya, nanti akan diberikan soalnya. Nanti kita mulai jam 4 ya, jam 4 mulai PG-nya. Jadi dari jam 4 sampai jam 4 waktu persiapan, khawatir belum ada yang masuk ya. Kemudian khawatir juga ada yang masih belum bisa connect ke internetnya, sehingga jam 4 benar-benar sudah bisa masuk. Nah, teman-teman sudah bisa mulai masuk ke quizesnya nanti jam berapa? Jam 4 lebih 15 menit mungkin, atau jam 4. Selanjutnya 30 menit saja ya untuk soal PG. Selanjutnya akan ada soal esai 3 soal saja yang nanti akan dicoba dari materi-materi. Nah, materi apa saja yang nanti akan di UTS-kan ya, pokoknya dimulai dari semester 1, dari pertemuan pertama sampai pertemuan 7 terakhir kemarin. Ya, termasuk juga ada yang bertanya apakah peluruhan masuk, ya siapkan saja ya. Nanti metodenya ya, mau PG mau esai kita open book ya, tapi tidak boleh kerjasama ya. Intinya tidak boleh kerjasama ya, antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Bapak serahkan antara hubungan ini, kejujuran ini ya ke diri kalian, sehingga nanti usahakan kalian menggunakan hati nurani kalian, tidak bekerja sama. Oke. Boleh open book tapi tidak bekerja sama ya, nggak ridho ya kalau ternyata teman-teman bekerja sama. Oke. Selanjutnya selain open book ya, nanti ada soalnya seperti ini ya. Kemudian juga Bapak akan bahas sedikit tentang materi-materi sebelumnya. Nah, ini juga mungkin akan keluar ya, bentuk-bentuk seperti ini. Teman-teman diminta untuk mencari limit kanan kiri, kemudian continue kanan kiri, kemudian turunan kanan dan kiri. Nah, sebagai contoh misalnya kita lihat ya, misalnya di titik X sama dengan min 5 ya. Min 5, X sama dengan min 5. Maka kalau ditanya limit kirinya ya, maka limit X menuju min 5 dari sebelah kiri ya, fx misalnya ya, maka ada nilainya. Misalnya di sini nilainya berapa? Kalau di sini nilainya 4, kemudian di sini nilainya min 4 ya. Maka di sini kita bisa melihat kalau limit kirinya ya, limit kirinya berarti ini ya. Oke. Kita punya nilainya min 4, sedangkan limit kanannya kita punya nilainya 4 gitu ya. Nah, apakah continue kanan atau continue kiri? Maka cek dulu nilai dari f min 5. Karena di nilai f min 5 ini 4 ya, maka lihat nilai limitnya apakah dia sama atau tidak ya. Karena di sini yang sama adalah nilai limit kirinya. Sorry, ini terbalik ya. Ini harusnya positif. Kalau dari sebelah kanan ini negatif ya, ini. Nah, gitu ya. Karena yang sama adalah nilai limit kirinya yang sama, yaitu 4, dengan nilai fungsinya sama, maka dia katakan yang ini hanya continue kiri, tapi tidak continue kanan. Ya. Hanya continue kiri. Nah, kalau untuk melihat apakah dia continue kanan dan apakah turunan kanan atau turunan kiri, maka kita harus cek ya. Untuk turunan kanan, kita harus melihat ya, misalnya fungsi ini terdefinisi sebagai Gx. Nah, kemudian ini
fungsinya terdefinisi sebagai hx. Maka kita punya misalnya f, kemudian turunan kirinya di titik min 5, maka sama aja dengan limit x menuju min 5 dari sebelah kiri, kemudian fx, karena fx-nya yang terdefinisi adalah gx, maka kita punya gx ya min f min 5 ya dibagi ya x min 5 seperti itu. Kalau turunan kanannya maka akan menjadi seperti ini ya, limit x menuju min 5, karena yang terdefinisinya adalah yang di sebelah kanan itu adalah hx, maka akan menjadi hx min f min 5 dibagi x min 5. Nah, supaya lebih jelasnya nanti bisa dilihat di slide selanjutnya. Oke, ini kembali mengingatkan tentang definisi differentiable, bahwa suatu fungsi dikatakan differentiable atau memiliki turunan di x, di c, ya, jika kemudian f aksen c, ya, artinya turunan kiri, ini turunan kiri, sama dengan turunan kanan. Ya, dan sama dengan nilai fungsi di titik tersebut. Ya, sehingga dikatakan ada atau nilai sama dengan nilai turunannya. Ya, maka dikatakan dia f itu adalah differentiable. Ya, dia dikatakan differentiable. Maka jika f itu differentiable di c, ya, maka f itu continue di c. Ini contohnya apakah dia differentiable atau tidak. Maka jika ya, berapa nilai f aksen ke-1-nya. Nah, ini kita bisa melihat di sini ya, bahwa fungsi x kuadrat min x ditambah 3 itu berada di yang grafik warna biru. Ya, sedangkan yang coklat punya 1 plus 2 akar x. Ya, yang seperti ini. Ini titik kritisnya di sini ya, ini di x sama dengan 1. Oke, maka jawabnya untuk turunan kirinya tinggal masukkan fungsi ini, rumus ini, limit x menuju 1, fx min f1 dibagi x min 1. Karena yang terdefinisinya di x lebih kecil dari 1 itu adalah x kuadrat min x tambah 3, maka fungsi ini yang kemudian muncul. Sedangkan nilai f1-nya, karena dia, perhatikan lagi, yang bercabang, nah ini, lihat ada tanda sama dengan 1, maka milik yang ini ya, si fungsinya. Oke, sehingga nanti kita menjadi ini 3, ini jadi 3, ya. Kemudian ini x kuadrat min x, ya. Ini jadi tambah 3 dikurangi 3 jadi 0. Jadi x kuadrat min x, ya. Karena masalahnya di sini ada x min 1, kita akan mencoret ya x min 1. Jadi di sini dicoret, jadi tinggal x 1. Bagaimana turunan kanannya? Nah, ketika di kanan fx yang terdefinisi adalah 1 ditambah 2 akar x min 3. Ya, sehingga di sini nanti min 3 ditambah 1 jadi punya min 2, jadi 2 akar x min 2 per x min 1. Nah, 2-nya keluar ke sini, ya, 2-nya keluar ke depan, kemudian akar x. Nah, sini kan di sini kita punya x min 1. Ingat rumus x kuadrat min a kuadrat itu sama dengan ya x tambah a x min a, ya. Nah, sehingga di sini kita punya x, misalnya x-nya akar x min a, ya. Jadi akar x min 1, ya kan, sebenarnya kan sama aja dengan akar x kuadrat, gitu ya. Nah, jadi akar x min 1 dikali akar x plus 1. Ya, sama-sama 1. Ya. Maka di sini f-nya itu differentiable di x sama dengan 1. Dan turunannya, ya, karena dia differentiable, maka turunannya ini sama dengan ketika di titik x sama dengan 1 itu sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang ini soal kemarin kita akan coba bahas yang
yang soal nomor 1 ya. Maka syaratnya di sini yang pertama f itu continue di x sama dengan 1, maka syarat perlu ya untuk mencari nilai a dan b. Kemudian turunan kanan sama dengan turunan kiri ya di x sama dengan 1, syarat cukup. Oke, maka yang pertama ya dari sini f continue di x sama dengan 1. Maka ketika kita bicara f continue, maka haruslah dia continue kanan dan continue kiri. Ya, artinya limit kiri dan limit kanannya sama dengan nilai fungsinya. Ya, sama dengan nilai fungsinya. Nah, dari sini kita ya kemudian bisa mencari nilai f1 dulu. 1 min b kita punya. Ya. Kemudian limit x menuju 1 dari sebelah kiri. Karena ini yang terdefinisi fungsinya a akar x tambah 3. Ingat ini yang sebelah kiri karena titik kritisnya di 1. Sehingga jadi a akar 4 sama dengan 2a. Kemudian limit kanannya ya, kita punya fungsi yang terdefinisi adalah yang ini ya. Kemudian kita dapatkan nilainya 1 min b. Nah, dari persamaan 1, 2, dan 3 ini ada hubungan. Hubungannya yaitu pertama 1 min b sama dengan 2a sama dengan 1 min b. Ini kalian boleh catat aja salah satunya ya. Sehingga nanti hubungan ini yang kita bisa ambil. Sehingga nanti di sini kita bisa peroleh b itu sama dengan 1 min 2a. Kita tuliskan sebagai persamaan 4. Oke, setelah ini yang syarat perlunya. Sekarang kita ke syarat cukup, yaitu ketika f diferensiable, maka turunan kiri sama dengan turunan kanan. Di x sama dengan 1. Kita cari dulu turunan kirinya. Ya. Maka ingat-ingat ketika turunan kiri nilai fx mana yang terdefinisi. Nah, yang terdefinisi adalah a akar x tambah 3. Ya. Kemudian nilai f1-nya tadi kita peroleh, yaitu 1 min b, yaitu sama dengan persamaan 1. Kemudian dibagi x min 1. Ya. Kemudian kita ubah b ini sesuai dengan persamaan ketiga, yaitu 1 min 2a. Ya. Sehingga nanti kita punya bentuk seperti ini. Ini nanti habis. Ya. Sehingga nanti jadi a akar x tambah 3 dikurangi 2a. Ya. Nah, a-nya bisa keluar. Ya. Atau misalnya A-nya sudah keluar bentuk seperti ini, bisa keluar juga ke sini nanti A-nya. Ya. Tapi di sini untuk menyelesaikan, karena di sini ada masih x min 1 ini bahaya, karena kalau kita masukkan x-nya ganti dengan 1, dia jadi 0. Maka kita tujuannya menghilangkan x min 1. Nah, kita kali dengan sekawan dari pembilangnya. Maka sekawannya adalah akar x tambah 3 ditambah 2. Ya, yang membedakan antara ini ya. Nah, dengan ini. Sekawannya. Oke, jika sudah dikalikan sekawannya, masih ingat lagi tadi prinsip x kuadrat min a kuadrat sama dengan x tambah a x min a. Ya. Kemudian di sini kita punya ya kalau misalnya bentuk seperti ini x tambah a dikali x min a. Oke, sehingga nanti di sini kita punya x tambah akar x tambah 3 kuadrat jadi x tambah 3 akarnya hilang ya. Kemudian 2 kuadrat jadi 4 ya. Sedangkan yang bawah tinggal dikali saja. Ini kan jadi nanti akhirnya x min 1. Nah, yang atas. Sehingga nanti ini kita bisa coret. Jadi yang tersisa adalah 1 per akar x tambah 3 ditambah 2. Nah, tinggal masukkan nilai 1. Tinggal diperoleh A-nya adalah sama dengan A seperempat A. Nah, ini kita tuliskan sebagai persamaan 5. Oke. Tinggal mencari turunan kanan. Ya, turunan kanan, ingat, definisi adalah x kuadrat min bx dikurangi nilai satunya adalah b min 1 kan? Ya kan dikurangi jadi min 1 tambah b. Nah ini kita faktorisasi. Ya, bentuk seperti ini kita faktorisasi sehingga dibentuklah jadi x min 1. Kita bisa keluarkan x min 1-nya dikali x dikurangi b min 1. Nah, ini bisa coret. Nah, kemudian dari sini ya tinggal x min b min 1. Ganti x-nya dengan 1 sehingga nanti kita peroleh 2 min b.
Nah, akhirnya kita tuliskan ini ya, karena tadi saat turunan kiri harus sama dengan turunan kanan, maka turunan kirinya ini, turunan kanannya ini, maka dia menjadi persamaan ke-6. Atau nanti teman-teman juga bisa ubah nanti menjadi A sama dengan 8 min 4B misalnya. Kemudian substitusikan persamaan 6 ke persamaan 4. Maka nanti diperoleh nilai ini. A-nya sama dengan min 4/7, B-nya sama dengan 15/7. Nah, itu sedikit yang membantu membahas soal-soal yang kemarin ditugaskan. Ya, mungkin teman-teman bisa mempelajari dari sini. Oke, itu saja pertemuan kita. Nah, ini bisa nanti teman-teman buka sebagai open book. Nah, boleh juga dengar video, tapi tidak boleh bekerja sama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.